Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Titus Wijayanto dari Laboratorium Ergonomika Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Pembahasan kita kali ini masih melanjutkan terkait dengan monitoring heat stress dan heat strain. Dan pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan seperti apa sih parameter heat strain yang perlu dimonitor ketika melakukan assessment terkait dengan lingkungan panas. Nah, di video saya sebelumnya, saya menjelaskan terkait dengan metode untuk melakukan monitoring heat stress, terutama kaitannya dengan pengukuran menggunakan metode empirik dengan WBGT atau Weber Globe Temperature dan dengan menggunakan metode rasional dengan cara pemanfaatan heat stress index. Nah, untuk heat strain atau heat strain index, di sini kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah terkait dengan physiological strain, respon fisiologis terkait dengan heat stress yang ada di lingkungan, di mana di sini bisa berkaitan dengan core temperature, skin temperature, temperatur kulit, metabolisme energi, heart rate, total sweat rate, ataupun kombinasi antara beberapa respon fisiologis. Nah, selain assessment terkait dengan respon fisiologis atau physiological strain, di sini kita juga bisa melakukan assessment terkait dengan respon psikologisnya atau respon subjektifnya. Di mana di sini kita bisa menggunakan beberapa skala seperti thermal sensation scale, jadi sensasi termal, kemudian kenyamanan termal atau thermal comfort, humidity sensation, jadi sensasi kelembaban di tubuh atau di kulit yang mereka rasakan, skin wetness sensation, thermal acceptance, ataupun juga RPE atau rating perceived exertion. Oke, parameter fisiologis yang pertama yang termasuk dalam parameter penting dalam assessment terkait dengan heat strain yang dialami oleh seorang atau pekerja ketika mereka berada di lingkungan panas adalah core body temperature. Nah, core body temperature ini merupakan representasi dari temperatur organ-organ vital yang ada di dalam tubuh seperti otak, jantung, ginjal, ataupun hati, di mana temperatur pada organ-organ ini perlu di-maintain, perlu dijaga agar tetap berada di temperatur normalnya, yaitu 37 derajat Celcius. Core temperatur juga merupakan parameter penting karena ketika core temperatur ini mengalami kenaikan, biasanya terjadi penurunan kemampuan dalam unjuk kerja ataupun performansi. Selain itu, ketika core temperatur ini tetap mengalami kenaikan di lingkungan panas, maka tubuh akan merilis inflammatory agents yang dapat mempengaruhi kerusakan pada hati dan juga otot. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengukuran terkait dengan core temperatur dalam menganalisis kondisi heat strain seorang ketika berada di lingkungan termal ataupun di lingkungan panas. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambar ini, yang menunjukkan core temperatur itu adalah bagian dari yang berwarna merah atau yang di dalam. Dan kalau kita lihat dalam kondisi dingin ataupun hangat sekalipun, core temperatur ini akan tetap dijaga agar tetap stabil di 37 derajat Celcius. Nah, core temperatur biasanya diukur pada beberapa atau salah satu dari beberapa bagian tubuh. Biasanya yang utama itu adalah di esophagus atau saluran kerongkongan. Bisa juga diukur pada bagian rektum atau dubur, atau juga ada yang melakukan pengukuran dengan menggunakan gastrointestinal telemetry pill, yaitu untuk mengukur temperatur di saluran pencernaan. Bisa juga diukur melalui mulut, oral temperatur, namun di sini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai kestabilan terkait dengan temperaturnya dan ada banyak protokol yang harus ditepati. Kemudian juga bisa diukur melalui bagian timpani yang ada di telinga kita ataupun di auditory canal, ini menunjukkan aural temperature. Dan terakhir, core temperature ini bisa diukur melalui temperatur dari urin atau air seni. ISO sendiri telah memberikan standar acuan terkait dengan kenaikan core temperature ketika seseorang melakukan aktivitas fisik di lingkungan panas, di mana nilai ambang batas dari core temperature ini tergantung pada laju kenaikan core temperaturnya dan parameter fisiologis yang digunakan atau yang diukur. Pada kasus misalkan terjadi kenaikan heat storage yang lambat, di mana ini ditandai dengan kenaikan core temperature sekitar 1 derajat Celcius selama lebih dari 1 jam, maka
aktivitas fisik ini harus dihentikan ketika core temperatur ini naik sebesar 1 derajat Celcius dari temperatur awalnya, atau core temperatur telah mencapai di atas 38 derajat Celcius. Nah, ini harus dilakukan terutama ketika core temperatur ini diukur secara intermiten, jadi tidak kontinu, dan bagian yang diukur adalah oral temperatur di bagian mulut ataupun di bagian timpani, tanpa ada parameter fisiologis lain yang diukur. Nah, di kasus lain, ketika terjadi kenaikan historis yang lebih cepat, dalam hal ini core temperatur ini naik sekitar 1 derajat Celcius dalam waktu kurang dari sejam, rule yang sama akan tetap berlaku, yaitu aktivitas fisik harus dihentikan setelah terjadi kenaikan core temperatur sebesar 1 derajat Celcius atau core temperaturnya telah mencapai di atas 38 derajat Celcius. Ini bisa dilakukan ketika pengukuran core temperatur yang digunakan ini adalah core temperatur pada rektum. Nah, batas kenaikan core temperatur yang lebih tinggi, dalam hal ini kenaikan di atas 1,4 derajat Celcius, atau core temperatur ini berada di atas 38,5 derajat Celcius, maka aktivitas ini atau kondisi ini masih diperbolehkan selama pengukuran dilakukan secara kontinu dengan menggunakan esofagus dan dilakukan juga pengukuran parameter lain seperti heart rate yang dilakukan atau diukur secara simultan. Nah, setiap kenaikan di atas 39 derajat Celcius, nah ini kondisi yang sangat tidak direkomendasikan oleh ISO karena kondisi ini tentunya sangat berbahaya. Nah, parameter selanjutnya ini adalah skin temperature atau temperatur pada kulit. Nah, ini perlu dibedakan ya antara core temperatur dan temperatur pada kulit. Jadi core temperaturnya adalah temperatur yang di dalam tubuh, inti tubuh, sementara temperatur kulit ini adalah yang berada di permukaan tubuh. Nah, kenaikan skin temperature ini bisa digunakan sebagai physiological strain ataupun heat strain index karena kenaikan ini juga mengindikasikan perpindahan panas atau heat transfer dari dalam tubuh ke lingkungan melalui dry heat loss, yaitu konduksi, konveksi, ataupun radiasi. Nah, yang jadi masalah adalah skin temperatur ini bervariasi di sepanjang permukaan tubuh. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, misalkan di forehead bagian kening, ini skin temperaturnya mencapai 31 derajat Celcius ketika di lingkungan dingin. Sementara kalau kita bandingkan dengan bagian kaki, bagian R ini ternyata temperaturnya jauh lebih rendah, yaitu sekitar 23 derajat Celcius. Ini kalau di lingkungan yang dingin. Di lingkungan yang panas misalkan 47 derajat Celcius, head temperature, forehead temperature ini pastinya panas, yaitu 37 derajat Celcius. Dan variasinya meskipun mungkin tidak terlalu jauh berbeda, tapi di sini menunjukkan bahwa temperatur ini bervariasi antar seluruh area permukaan tubuh. Sehingga pengukuran pada satu area tubuh kulit ini tidak bisa digunakan sebagai indikator terkait dengan thermal strain-nya atau heat strain-nya. Nah, biasanya dilakukan pengukuran pada beberapa local skin temperature pada beberapa area. Kemudian dari sini ini diestimasi mean skin temperaturnya atau rata-rata temperatur kulitnya dengan menggunakan persamaan misalkan yang dikeluarkan oleh ISO ataupun juga menggunakan persamaan dari Hardy-Dubois. ISO sendiri ini tidak terlalu banyak mengatur terkait dengan limit untuk skin temperatur, kecuali pengaturan terkait dengan maksimal lokal skin temperatur untuk aktivitas di lingkungan panas. Misalkan di sini dibatasi tidak boleh melebihi suhu atau temperatur di atas 43 derajat Celcius. Dan juga ketika misalkan di lingkungan yang dingin, di sini juga dibatasi minimum lokal skin temperaturnya itu adalah 15 derajat Celcius, terutama di bagian muka, bagian jari ataupun bagian kaki, di mana area ini merupakan area yang sangat rawan untuk pelepasan panas dari dalam tubuh ke luar. Nah, meskipun begitu, dari sini misalkan dari mean skin temperature ini kita bisa mengestimasi atau memprediksi kira-kira respon seseorang berdasarkan mean skin temperaturnya itu seperti apa. Sebagai contoh, misal seseorang itu terukur mean skin temperaturnya adalah sebesar 36,7 derajat Celcius,
maka bisa diprediksi respons orang ini dia akan merasakan sangat panas. Sebaliknya, ketika misalkan mean skin temperaturnya itu berada di suhu atau temperatur 28,9 derajat Celcius, prediksinya adalah dia akan merasakan sangat dingin. Nah, ini terkait dengan skin temperature. Ketika core temperature mengalami kenaikan pada saat seseorang itu berada di lingkungan panas, maka akan terjadi yang namanya vasodilation yang mengatur pergerakan aliran darah dari core tubuh ke permukaan kulit. Yang di sini fungsinya adalah untuk memudahkan pelepasan panas di dalam tubuh ke luar melalui proses dry heat loss. Nah, di sini kemudian terjadi kenaikan pulse rate atau heart rate-nya. Nah, dari sinilah kemudian heart rate ini menjadi salah satu parameter yang cukup penting dalam mengakses heat strain seseorang. Nah, menurut ISO sendiri ada batasan terkait dengan kenaikan heart rate-nya, terutama karena adanya thermal strain, di mana heart rate ini dibatasi kenaikannya sekitar 33 beat per menit per derajat Celcius kenaikan dari core temperaturnya. ISO sendiri memberikan batasan untuk heart rate-nya itu adalah sebesar 185 dikurangi 0,65 dari usia. Jadi misalkan untuk seseorang gitu ya dengan usia 20 tahun, maka heart rate limitnya adalah sebesar 185 beat dikurangi 0,65 kali 20 atau maksimal itu sekitar 172 beat per menitnya. Nah, sementara untuk heart rate yang sifatnya sustain, jadi secara kontinu, ini harus dibatasi, tidak boleh melebihi sebesar 180 dikurangi usianya. Jadi kalau misalkan si orang ini usianya 20 tahun, maka maksimal untuk heart rate sustain-nya itu adalah sebesar 160 beat per menitnya. Nah, selain itu berdasarkan TLV yang dikeluarkan oleh ACGIH, di mana ini ketika seseorang itu mengenakan pakaian yang non-permeable atau impermeable, maka exposure atau paparan panas itu harus dihentikan ketika sustain heart rate-nya, jadi continuous heart rate-nya itu melebihi 180 beat per menit minus usia atau normal cardiac performance-nya. Selain itu juga harus dipastikan bahwa core temperature itu tidak melebihi dari 38,5 derajat Celcius untuk orang yang sudah terpilih, terseleksi secara medis dan teraklimasi, atau tidak boleh melebihi 38 derajat Celcius untuk yang tidak teraklimasi dengan lingkungan panas. Selain itu ada parameter lain yang menjadi batasan bahwa exposure itu harus dihentikan. Ini ketika recovery heart rate-nya setelah 1 menit beristirahat ini masih melebihi atau masih di atas 110 beat per menit. Nah, ini terkait dengan parameter heart rate sebagai ukuran untuk heat strain seseorang. Nah, parameter terakhir terkait dengan physiological strain ketika seorang berada di lingkungan panas itu adalah terkait dengan sweat rate. Jadi keringat ini kan sebenarnya fungsinya adalah membantu tubuh dalam meregulasi temperatur tubuhnya, di mana ketika keringat ini berevaporasi, ini akan menurunkan core temperature melalui proses evaporative cooling, terutama pada bagian skin surface-nya. Nah, sweat loss atau keringat yang hilang ini dapat digunakan sebagai indeks untuk heat strain, di mana parameter yang dilihat itu adalah terkait dengan evaporasinya, jadi seberapa banyak keringat yang berevaporasi ke lingkungan. Ini masuk dalam kategori effective sweating, dan termasuk dripping from body, jadi keringat yang jatuh, jadi keringat yang tidak menguap, dan keringat yang terakumulasi pada pakaian. Nah, dua yang terakhir ini adalah parameter untuk ineffective sweatingnya. Kenapa dikatakan ineffective? Karena keringat yang jatuh dari tubuh dan terakumulasi di pakaian ini tidak menurunkan core body temperaturnya, tapi justru menjadi semacam insulasi panas yang menghalangi
heat transfer dari dalam tubuh ke lingkungan. Nah, selain itu, parameter sweat rate ini itu juga berhubungan dengan water balance-nya atau keseimbangan cairan dalam tubuh. Di mana menurut ISO sweat rate ini harus dibatasi setidaknya tidak boleh melebihi 1 liter per jam untuk orang yang belum teraklimasi, atau juga maksimal 1,25 liter per jam untuk orang yang teraklimasi dengan lingkungan panas. Dan ditambahkan juga total water heat balance-nya ini di set batasannya adalah tidak boleh melewati 5% dari body mass-nya, dimana salah satu tujuannya adalah untuk menghindari dehidrasi. Nah, parameter-parameter fisiologis yang tadi saya sebutkan ini sebenarnya bisa juga dikombinasikan untuk mengukur dan menganalisis terkait heat strain seseorang ketika berada di lingkungan panas. Nah, kombinasi yang pertama ini adalah untuk mengestimasi body heat storage. Nah, konsepnya itu sama seperti konsep yang digunakan pada heat stress index, yaitu menggunakan body heat balance, keseimbangan panas di dalam tubuh, di mana konsepnya adalah bagaimana tubuh itu mencoba memaintain agar core temperatur atau body temperatur itu tetap konstan. Nah, untuk menjaga agar body temperatur ini konstan, maka membutuhkan keseimbangan antara heat production, panas yang diproduksi dari metabolisme, dan heat loss-nya atau panas yang dilepas ke lingkungan melalui radiative heat loss, convective heat loss, dan evaporative heat loss. Nah, idealnya antara heat production dan heat loss ini seimbang. Namun, ketika heat production ini atau panas ini ternyata tidak bisa dilepas ke lingkungan, jadi ada sisanya. Nah, sisa dari panas ini kemudian disimpan dalam jaringan tubuh. Nah, heat storage ini yang kemudian akan meningkatkan core body temperature. Nah, jadi core body temperature ini sebenarnya bisa kita hitung juga dari rate dari heat storage-nya dibagi dengan specific heat dari tubuh dan body mass-nya atau body weight-nya. Atau kita juga bisa mengestimasi berapa banyak sih heat storage yang akan disimpan di dalam tubuh itu dengan menggunakan persamaan, mungkin masih ingat Q sama dengan MC kali delta T. M-nya adalah massa bendanya, C-nya adalah specific heat, dan delta T-nya adalah perubahan temperatur. Nah, di sini heat body storage itu bisa diestimasi dari perkalian atau produk dari body mass-nya, massa dari tubuh, dikalikan specific heat dari tubuh, specific heat-nya, dan dikalikan perubahan body temperaturnya, yaitu dari core temperatur ditambah dengan skin temperaturnya dan dibagi dengan waktunya. Jadi di sini kita bisa mengestimasi body heat storage-nya ini adalah dengan parameter terkait dengan core temperatur dan skin temperatur. Nah, kombinasi dari respon fisiologis terkait dengan heat strain ini juga kita bisa estimasikan untuk menghitung physiological strain index, di mana physiological strain index ini atau PSI ini bisa dihitung dari core temperatur, yang biasanya menggunakan rectal temperatur, dan heart rate-nya. Dengan rumusan seperti ini, jadi PSI ini sama dengan selisih dari core temperatur setelah aktivitas dikurangi baseline-nya, kemudian dikalikan dengan 5 dibagi dengan 39,5 dikurangi dengan baseline core temperaturnya. Ini untuk strain index yang terkait dengan rectal temperatur atau core temperaturnya. Dan untuk yang heart rate-nya itu rumusnya juga hampir sama, yaitu heart rate di akhir aktivitas dikurangi dengan initial heart rate-nya, kemudian dikalikan 5 dibagi dengan 180 minus initial heart rate-nya atau baseline heart rate-nya. Nah, dari sini ini kemudian diperoleh nilai PSI atau Physiological Strain Index, dan masing-masing nilai ini akan memiliki interpretasi sendiri-sendiri. Jadi heat strain itu dianggap ringan itu ketika nilai yang dihasilkan itu berkisar antara 2 sampai 3. Ini masuk kategori strainnya adalah rendah atau low. Dan tinggi ini ketika misalkan di atas 6 atau di bawah 7, 6 sampai 7. Dan ini masuk kategorinya adalah tinggi. Nah, ini adalah
Nah, ini adalah parameter-parameter yang saya jelaskan tadi, baik itu yang single measure respon fisiologis ataupun juga kombinasi antara respon-respon fisiologis, ini merupakan salah satu cara atau parameter dalam heat strain yang dialami oleh seseorang ketika berada di lingkungan panas. Nah, selain respon fisiologis, ini ada parameter terakhir yang kaitannya adalah dengan psychological strain index atau psychological heat strain index, di mana heat strain yang ada ini berkaitan dengan respon psikologikanya. Nah, di sini ada beberapa parameter yang berkaitan dengan respon psikologisnya atau respon subjektifnya. Yang pertama adalah sensasi thermal, kemudian ada kenyamanan thermal atau thermal comfort, ada humidity sensation atau juga bisa kaitan dengan shivering sensation, dan juga rating perceived of exertion, di mana di sini berdasarkan Borg scale atau skala Borg. Nah, untuk yang thermal sensation ini bisa menggunakan skala yang diberikan atau dikeluarkan oleh ISO 7730 ataupun ASHRAE, atau bisa juga menggunakan 9 poin dari skala ISO 10551, di mana di sini lebih ke arah menggambarkan bagaimana perasaan dari seseorang ketika berada di lingkungan panas ataupun di lingkungan dingin. Kemudian untuk yang thermal comfort, di sini biasanya menggunakan skala dari ASHRAE juga atau ISO 10551 dengan skalanya antara 0 sampai -4, dari comfortable sampai extremely uncomfortable. Selain parameter terkait dengan thermal comfort dan thermal sensation, di sini juga ada kaitannya dengan humidity. Jadi seberapa besar kenyamanan atau sensasi yang berhubungan dengan kelembaban yang dirasakan. Skala yang digunakan juga bisa menggunakan ASHRAE dari mulai sangat humid, sangat lembab, sampai sangat kering. Nah, terakhir, psychological strain ini juga bisa kita ukur dari RPE atau rating of perceived exertion dengan menggunakan Borg scale dari skala antara 6 sampai 20. Nah, skala RPE ini sebenarnya menggambarkan seberapa besar sih effort atau usaha yang dikeluarkan oleh seorang, terutama ketika melakukan aktivitas fisik di lingkungan panas. Jadi semakin tinggi nilai RPI-nya, di situ menunjukkan semakin berat atau semakin besar usaha yang dikeluarkan oleh seorang itu untuk bekerja dan bertahan di lingkungan yang cukup panas. Nah, selain itu, skala dari RPI ini juga bisa kita gunakan untuk memprediksi terkait dengan heart rate seseorang ketika melakukan aktivitas fisik di lingkungan panas, di mana nilai RPI yang ada ini adalah 1/10 dari predicted heart rate yang kita prediksi dengan menggunakan RPE. Nah, itu adalah beberapa contoh terkait dengan psychological strain index. Dari penjelasan di video ini, kita telah mempelajari terkait dengan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan heat stress yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian juga heat strain yang diukur baik secara fisiologis ataupun diukur secara psikologi. Nah, sekian video kali ini terkait dengan pembahasan yang berhubungan dengan occupational heat stress dan bagaimana cara melakukan assessment terkait dengan heat stress dan heat strain yang dialami seorang ketika berada di lingkungan yang panas. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you guys.